Jadi Roh Kudus itu yang membentuk janin di dalam rahim Maria. Nah, sementara Isamu itu cemana? Siapa yang membuat dia hamil? Bentar. Nah, karena kamu tadi udah menyamakan Isa dengan Yesus. Kamu harus jawab. Siapa yang membuat Maryam binti Imron itu hamil? Saya tadi udah jawab. Bunda Maria, kamu jawab Maryam. Ini Mbak Agatha sendiri bilang bahwa kalau tidak ditiupkan, kalau tidak ditiup, sebentar, kalau tidak ditiup, mungkin nggak Maryam hamil? boleh. Kalau nggak ditiup, mungkin nggak Maryam di dalam kitab kau itu hamil? Bapak buka dulu itu smartphone-nya. Aduh Pak, itu kan ada Bapak punya Google. Ini kan HP-nya pintar, nggak sebotol Bapak, ya kan? Dicek dulu, agama paling banyak pengikutnya paling tinggi itu apa? Ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa dari umat Muslim. Dari diskusi kali ini ada umat Muslim yang menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Namun semuanya dapat dibantah oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Dengan Yesus, Isa ini siapa? Siapa bapaknya? Lah Isa itu sudah jelas tertera dalam kitab Mbak sendiri di awal. Ada. Isa dia udah nggak ada dalam kitab kami. Isa yang lahir di bawah pohon korma, anak Maryam binti Imron, itu bukan Yesus. Coba aku tanya dulu, silsilahnya Isa siapa? Silsilah Isa siapa? Coba aku tanya. Isa itu silsilahnya dari mana? Siapa bapaknya Isa? Aku tanya dulu. Silsilahnya? Loh. Nabi Isa itu memang sudah ketentuan dari Allah. Nggak, saya tanya bapaknya siapa? Memang ada bapaknya. Memang sudah kehendaknya. Saya tanya, yang membuat Maryam binti Imron itu hamil siapa? Astagfirullah. Yang membuat Maryam hamil? Iya, mamanya Isa ini hamil. Ya, siapa yang membuatnya? Yang membuat Maryam hamil tidak ada, Mbak. Loh, karena kok bisa dia hamil? Tiba-tiba hamil, mustahil itu. Lah terus Maria siapa yang ngamilin? Maria itu hamil oleh sebab Roh Kudus yang membentuk janin itu. Ada ayatnya di Alkitab di dalam Lukas. Tapi kamu logika ya. Mungkin nggak ada seorang perempuan hamil nggak ada yang membuatnya hamil, aneh toh. Nah dong, nih. Kalau di Lukas dikatakan di sini ya, saya bacain ya, Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, ya, ia akan menjadi besar dan mengaruniakannya tahta Daud, ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus itu yang membentuk janin di dalam rahim Maria. Nah, sementara Isamu itu cemana? Siapa yang membuat dia hamil? Bentar. Jangan, karena kamu tadi udah menyamakan Isa dengan Yesus. Kamu harus jawab. Siapa yang membuat Maryam binti Imron itu hamil? Saya tadi udah jawab. Bunda Maria, kamu jawab Maryam. Hah? Tidak ada yang membuat Maryam itu hamil, memang sudah ketentuan dari Allah supaya malaikat Jibril mendapat tugas dari Allah untuk meniupkan ruh ke dalam perutnya Siti Maryam. Oke, yang meniupkan ruh siapa? Malaikat Jibril. Berarti yang menghamili Maryam adalah malaikat dong. Oh, tidak bisa. Karena kamu bilang yang meniupkan
meniupkan ruh itu adalah malaikat. Berarti Isa anak malaikat. Loh, yang membuat hamil siapa? Yang membuat hamil Maryam siapa? Yang membuat hamil Bentar, Maryam ya. siapa? Ini konteksnya kan beda antara meniupkan dengan menghamili. Tadi Mbak Agatha sendiri Oke. bilang bahwa Kalau tidak ditiupkan, kalau tidak ditiup, sebentar, kalau tidak ditiup, mungkin nggak Maryam hamil? boleh. Kalau nggak ditiup, mungkin nggak Maryam di dalam kitab kau itu hamil? Terus gimana caranya? Buat hamil itu adalah yang meniup, ya kan? Gimana kamu? Jadi sebenarnya Isa siapa bapaknya? Kamu udah mengakui bahwa Isa itu bapaknya adalah karena yang membuat hamil itu siapa? Coba aku tanya kau. Yang membuat Maryam hamil siapa? Allahu Akbar. Bentar ya. Allah yang membuat hamil siapa? Jangan makin kesana. Ya udah, siapa yang membuat dia hamil? Nggak mungkin ada perawan hamil tanpa digoyang. Enggak, digoyangnya sama Roh Kudus. Goyangnya gimana? Berarti Maryam ini siapa yang membuat dia hamil? Coba aku tanya kau. Udahlah. Udahlah gimana? Jadi ya, aku kasih tahu ya. Maryam di dalam kitabmu itu adalah binti Imron. Bapak dia Imron, saudara Harun dan Musa. Sementara Bunda Maria di dalam iman kami, di dalam kitab kami, bapaknya Eliakim atau Yoakim, ibunya Hana. Jadi beda, Bang. Nah, jadi jangan disamain lagi. Disama-sama. Katanya Tritunggal itu kan tadi terdiri dari Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Terus kenapa Nggak ada yang ngomong gitu? Ngarang, kamu ngarang. Saya bilang tadi Tritunggal itu adalah Allah yang punya firman dan punya roh. Ya, mulutmu menambahkan sesuatu yang tidak saya sebut. Batal kamu. Kamu nggak nyimak. Udah saya bilang tadi ayatnya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah dengan rohnya dan dengan firmannya. Siapa bilang yang kayak kau sebutkan? Ya begitulah. Memang begitulah kalau doktrin udah. Ya begitulah memang, telingamu nggak pakai. Ya begitulah. Jadi besok jangan disamain Isa kalian dengan Tuhan Yesus. Karena ternyata setelah diselidiki dari si Milo bahwa yang membuat Maryam itu adalah tiupan malaikat. Kalau tiupan malaikat ya beda lah dengan Yesus. Aduh, agak lain. Oke, silakan buka kameranya, Arkan. Halo. Cek. Silakan buka kameranya. Cek. Kameranya dibuka. Silakan dibuka kameranya. Halo. Saya turunkan kalau enggak buka kamera ya. Yang naik itu wajib buka kamera karena kalian ini semuanya penghujat. Ya. Kalian itu niatnya itu kotor. Buka kameranya anak sulung. Ya. Oke. Oke, silakan dibuka mute-nya. Masih buka komal ya Bu ya? Islam apa Kristen? Islam Bu. Oke, mau bertanya apa? Enggak, saya mau bertanya, masih berani buka komal ya? Oh, beranilah, orang nggak ada ini kok. Udah, cuman itu pertanyaanmu. Gigi abang kenapa panjang kali bang sampai sini bang?
sampai sini bang, panjang kali bang, gondrong kali gitu. Masih berani. Ya apa masalahnya orang buka komal sama nggak buka komal? Apa hubungan maksud? Aku kalau gigiku udah sepanjang gini ya, aku nggak berani buka mulut. Giginya gondrong 2 in 1. Masih berani buka mulut ya bang. Di sini ya tanya jawab iman Kristen, bukan nanya berani nggak berani. Di sini bukan room mau nunjukkan gigi. Ngapain kau nunjukkan gigi? Silakan. Halo. Silakan buka kameranya Hairullah. Sebentar ya. Ya. Udah. Belum Pak. Udah apanya? Belum ada kameranya dibuka Pak. Buka dulu kameranya Pak. Oke, dibuka mute-nya sekarang Pak. Aduh Tuhan. Kamera itu mah Pak, mute-nya dibuka Pak. Oke, silakan mau bertanya apa Pak? Bertanya Islam itu agama nomor 1 di dunia. Hah? Islam itu agama nomor 1 di dunia. Nggak ada yang nanya Pak. Nggak ada yang menanyakan itu Pak. Dan pada kenyataannya agama nomor 1 di dunia itu adalah Kristen. Bapak boleh cek ya, Bapak boleh cek di Wikipedia atau di Google ya. Orang Kristen lah yang nomor 1 di dunia. Bapak mungkin kurang cari tahu ya literasi. Cuma mimpi dan dongeng. Cuma mimpi dan dongeng sampean aja. Ya itu Bapak, omongan Bapak pun dongeng, bisa saya bilang gitu. Oke, kita buka data ya. Kita buka data ya. Ini kasihan woy orang tua ya. Agama. Kalau kami di Islam tuh kafir kita. Jangan gitu Pak. Nih, Bapak bisa lihat ya. Dah, nih Bapak baca ya. Agama dengan pemeluk tertinggi di dunia adalah Kristen. Nomor 1 itu Kristen Pak. Ini Kristen, makanya Bapak buka itu. Bapak buka dulu itu smartphone-nya. Aduh Pak, itu kan ada Bapak punya Google. Ini kan HP-nya pintar, nggak sebotol Bapak, ya kan? Dicek dulu. Agama paling banyak pengikutnya, paling tinggi itu apa? Ya. Ya, selamat bermimpi, dadah Bapak. Ngarang. Orang disuruh cari kok, malah ngarang kamu. Ngarang. Bisa-bisanya kau itu udah ditunjukin data masih juga. Agak lain dia ini ya. Gitu ya. Yang tadi ya ini biar balance ya. Ini kebaikan hati Bunda ya, biar balance. Tadi Bapak yang giginya panjang toh, coba tambahin ke Bapak yang barusan. Karena gini, berbagi itu kan indah. Yang tadi kan kebanyakan tuh panjang banget, bisa nggak dipindahkan, dialokasikan ke Bapak yang tadi? Loh, ya kan katanya gitu. Kalau misalnya ada orang miskin, ada orang kaya, yang kaya memberi yang miskin, setuju nggak? Ini pun boleh didonasikan, berbagi itu indah. Ada yang mau berbagi nggak? Gua
gua setuju. Iyalah, alokasi gigi bukan bang, sedekah gigi. Ya kan, anak sulung ya, si ini tadi ya, si anak sulung ya, kamu bagi buat bapak itu, biar bapak itu nggak mimpi. Dia masa dia menolak fakta nih. Bapak ini masih ngeyel nih, kok tengok lah pak, agama Islam ini nomor 1 urutannya itu oten nih. Agama dengan pemeluk terbanyak di dunia adalah oten, baru diikuti. Nah, ini data pak, jangan pakai mimpi. Dia yang mimpi malah bilang kita yang mimpi. Aduh, anak sulung tolong berbagi sama bapak tadi ya. Tuh. Aduh. Ini apalagi ini ya kan. Belum. Ya, salam. Silakan mau bertanya apa, Global? Yang ingin saya tanyakan, apakah benar Juma sudah bertemu dengan Kak Agatha? Coba tanyakan sendiri ke Bang Juma, apakah dia sudah menemuiku malam itu di apartemen Podomoro atau tidak. Tanyakanlah padanya. Insya Allah saya akan bertanya, tetapi Juma itu kalau bertemu dengan saya di Komal begitu, dia selalu mengatakan saya sesat, saya sakit jiwa dan perlu pergi ke psikiater, harus minum obat sakit jiwa katanya. Oh, demikian ya. Ya. Nggak apa-apa lah Bang. Kak siapa namanya? Kak Global ya. Berarti dia adalah orang yang pikirannya pendek karena dia menilai seseorang tanpa bukti. Gitu. Padahal saya hanya mengatakan bahwa memang benar Yesus Kristus disalibkan, kemudian wafat dan bangkit lagi. Dan Yesus itu sebenarnya utusan Allah. Kemudian kalau saya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Roh Kudus yang ada di dalam Yesus Kristus pada abad 7 Masehi sudah pindah ke wadah janin Muhammad dan bereinkarnasi menjadi kalau Muhammad. Itu jelas salah. Ya, karena Tuhan Yesus itu sekali saja inkarnasi dan dia masih ada hingga detik ini. Pada abad 1 Masehi inkarnasi. Ya, inkarnasinya itu hanya sekali saja. Shalom Kak, shalom Kak. Salam, silakan buka kameranya Bang Nirwan. Wah, nanti aja lah Kak, nanti aja lanjut lagi pas pula mau apa lagi nih, rame pula ini. Siap. Ya, sehat selalu ya Kak. Ya, terima kasih Bang. Ya, jadi gini ya, untuk orang-orang yang selalu mengatakan sesuatu yang tidak disertai saksi, ya, itu wajib dicurigai. Salam semuanya, ya. Karena banyak orang yang memberitakan Yesus yang lain. Nah, salah satunya adalah Global. Global ini memberitakan Yesus yang lain. Ketika dia mengatakan Yesus inkarnasi menjadi nabinya, ya, sementara itu tidak ada saksi. Itu hanya omon-omon atau hanya dalam bentuk fitnahan belaka. Kita di sini tidak menerima fitnahan yang demikian ya. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa Kristus itu inkarnasi itu satu kali, ya. Karena ketika dia mati dan bangkit, dia tidak mati lagi. Maka Kristus itu tetap dengan kemanusiaannya dan keilahiannya. Kita bisa baca di dalam Kolose 2 ayat 9 bahwa dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kristus itu sekali saja menyerahkan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tidak pernah
ada rasul yang mengatakan bahwa Kristus itu inkarnasi lagi di abad ke-7. Nah, itu adalah fitnahan keji. Oke. Ya. Kalau mau bertanya, naik aja Mamat. Nih, naik aja ke atas. Gitu. Jadi jangan ini itu, naik aja. Mau nanya tentang bilangan boleh, gitu ya. Di langit ada matahari. Sama nggak itu dengan baptis 2 kali? Beda. Kalau baptis itu tidak pernah dikatakan 2 kali. Baptis itu ya hanya bisa dilakukan 1 kali. Karena begini, Bang, mungkin masa sang kuasa inkarnasi jadi batu sampai sekarang, astaga. Ya, gini ya. Baptisan itu cuma 1 kali, Bang. Ya, kalau kamu misalnya sudah pindah ke agama lain, artinya baptisanmu yang pertama itu tidak berlaku. Maka kamu dibaptis itu bukan dibaptis lagi, tetapi kamu dibaptis itu hanya 1 kali. Baptis itu tidak boleh 2 kali. Gitu. Ketika kamu pun ya, misalnya pindah gereja, sebenarnya kamu itu tidak perlu dibaptis 2 kali, tetapi kamu harus dibaptisnya 1 kali. Tapi baptisan yang benar. Itu. Apa nih? Bilangan 23 ayat 19 apa coba? Baik, kita baca ya. Ini terlalu enteng kan, kamu ngira ini Tuhanmu kan? Ini kalau tidak salah ya, Allah bukanlah manusia ya. Nih kalau tidak salah yang itu ya. Kita baca Bilangan 23. Ini di sini banyak sekali orang ya yang nebeng dengan kitab kita, padahal Tuhannya nggak pernah nurunkan kitab Bilangan. Nggak apa-apa ya. Kita baca Bilangan 23 ayat 19. Nih kasihan banget ini. 23 ayat 19 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Jadi Allah itu bukan pendusta seperti manusia. Itu maksudnya. Ya. Kan dikatakan gitu. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Sebab apa? Manusia itu banyak yang berdusta. Allah tidak berdusta. Mudah-mudahan ngerti bahasa Indonesia ya. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Itu. Jadi Allah itu bukan anak manusia yang gampang menyesal. Seperti itu. Gimana? Jadi maksudnya itu, kata sifat yang ada pada manusia itu seperti menyesal, berdusta, itu tidak dimiliki Allah. Maksud ayat ini. Ya. Paham? Sifat pendusta, sifat kekanak-kanakan itu tidak dimiliki Allah. Itu maksud ayat ini. Oke, ada lagi. Yesus berarti bukan anak manusia. Yesus bukan anak manusia. Allah itu memang bukan manusia, karena Yesus adalah Allah dan manusia. Saya kasih contoh ya, biar idiotnya agak kurang ya. Ini saya kasih 2 contoh ini ya. Ini kita bikin contoh A, ini B. Ini A bukanlah B, B bukanlah A. Sampai sini paham? Allah bukanlah manusia. Terus Yesus itu gimana? Dia adalah Allah dan manusia. Itu. Jadi di situ Allah bukanlah manusia, itu merujuk kepada sikap buruk manusia. Itu tidak dimiliki Allah. Ininya nyampe lah ya. Yesus itu Allah dan manusia, karena dia adalah firman Allah yang menambahkan kodrat manusia. Udah, sampai sini otak nyampe? Ya kalau nggak nyampe ya minum susu sayang, campur kencing onta.
biar agak pinteran dikit gitu maksud saya gitu ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.